Oh, thank you so much. Selamat pagi, Shalom. Give me a moment to prepare myself first. Hari ini saudara-saudara saya ingin membagikan sebuah firman yang saya beri judul When We Are Faithless, saudara-saudara. I really pray that it will bless you as it has blessed me for many years, saudara-saudara, this story. So I pray that it will bless you. Hari ini saya banyak menerima good surprise untuk melihat muka-muka, wajah-wajah yang sudah lama gak lihat, seperti kamu dan kamu. I'm just so happy to see you guys. I'm gonna start sharing, saudara-saudara. Firman yang hari ini saya bawakan adalah, saya beri judul When We Are Faithless, saudara-saudara. When we are faithless. Seperti yang saudara sudah tahu, saudara-saudara, suara saya emang sangat melan dan mendayu-dayu, saudara-saudara. So, I hope you don't mind. Very different dengan Pastor Indra, apalagi Pastor Yohanes, very on fire. I'm just like very chill and relaxed. But I pray, saudara-saudara, firman yang disampaikan, it will touch your heart. I pray that ada sebuah kebenaran yang bisa dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Hari ini ketika saya ingin membawakan firman ini, saya ingin membacakan dari kitab Lukas, saudara-saudara, pasal 7, ayat 17-28. I will start from here. Di ayat 17 dikatakan demikian. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Tersiarlah kabar tentang Yesus, tentang bagaimana dia melakukan begitu banyak mujizat, saudara-saudara. Begitu banyak orang disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, saudara-saudara, orang kusta menjadi tahir, dan dia mengajar dimanapun, saudara-saudara. Maka berita tentang Yesus semakin viral, saudara-saudara. Jadi tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya. Yohanes di sini bukanlah Yohanes murid dari Yesus, saudara-saudara. Tapi Yohanes di sini adalah Yohanes Pembaptis. Dia adalah sepupu dari Yesus, saudara-saudara. Yohanes Pembaptis bukanlah Yohanes yang sama yang menjadi murid Yesus, tapi ini adalah Yohanes Pembaptis yang membaptis, which is Jesus' cousin. Lalu dia memanggil 2 orang dari antaranya. Dia memanggil 2 orang dari murid-muridnya. Sebagaimana Yesus memiliki banyak murid, Yohanes Pembaptis pun memiliki banyak murid, saudara-saudara. Karena Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi, seorang rabi yang terpandang, saudara-saudara. Dia melakukan begitu banyak melakukan hal-hal yang luar biasa, saudara. Maka dia mempunyai banyak murid, lalu dia memanggil 2 orang dari antaranya, lalu menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? What a weird question, saudara, from John the Baptist. Karena kita tahu bahwa seluruh perjalanan kehidupan dia, saudara-saudara, he keeps pointing his direction towards Jesus, saudara-saudara. Dia adalah orang yang selalu memuliakan dan mengagungkan dan selalu refer bahwa akan ada Mesias, akan ada domba Allah, akan ada orang yang lebih besar, which is Jesus. Dia selalu point people towards Jesus, saudara-saudara. Tapi this moment, dia berkata kepada kedua muridnya, dia bilang, can you go to Jesus? Setelah dia mendengar bahwa Yesus melakukan begitu banyak perkara, saudara, dia berkata, kamu pergi ke Yesus dan tanyakan, are you the one? Or should we look for another? Seperti seorang yang kayak mulai kehilangan iman, saudara-saudara. Seperti seorang yang mulai meragukan seluruh panggilan kehidupannya. Seperti seorang yang mulai mempertanyakan apa yang dia lakukan selama ini, saudara-saudara. And I felt that, I think there is you and I in many times. When things get difficult, saudara, I think there is you and I, saudara. We tend to ask this question, karena Yohanes Pembaptis bertanya ini bukan sembarang nanya, saudara. His situation at that moment, waktu itu, saudara, dia berada di dalam penjara. Dia dipenjara oleh Raja Herodes, saudara, a different Raja Herodes yang ingin membunuh bayi Yesus. Is a different, tapi mereka title-nya masih sama, Herodes, saudara. Jadi dia mempunyai seorang istri bernama Herodian, dan Yohanes Pembaptis menegur mereka, saudara, and they were offended. Mereka gak suka dengan teguran Yohanes Pembaptis, lalu Yohanes Pembaptis dimasukkan ke dalam penjara, dan setelah ini saudara-saudara akan membaca ceritanya, anak dari Herodes dan Herodian meminta kepala Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. So dia dipenggal palanya,
Dia akan mati sebentar lagi saudara setelah cerita ini. So in his miseries, dia tahu bahwa umurnya itu bisa dihitung, umurnya sudah pendek saudara. Bahwa dia tidak bisa keluar. Dia mendengar bagaimana Yesus melakukan perkara-perkara mujizat, perkara-perkara ajaib di luar sana. And he was confused. Kenapa Yesus nggak membebaskan saya? Kenapa Yesus nggak menyelamatkan saya? Kenapa saya dibiarkan di penjara? Kenapa saya dibiarkan in this dark season? And I think and when he asked that question, I can understand, saudara. Karena there are times, saudara, ketika even I myself as a pastor, saya paling ingat waktu cerita di COVID, saudara. Waktu saya kena COVID, lalu papa meninggal karena COVID, ada seorang yang luar biasa dekat sama saya, dia bertanya seperti ini. Kalau pastor aja nggak terhindarkan, apalagi nasib kita rakyat jelata, dia bilang, dari COVID. I know he was joking. Tapi let's be honest. There are times in our lives, saudara, kita bingung dengan jalannya Tuhan. Kita bingung dengan rencananya Tuhan. Selama ini kita melakukan begitu banyak hal baik untuk Tuhan, but yet kita bertanya kepada Tuhan, look where we are at this moment. Kok nggak seperti yang kita bayangkan? John the Baptist, dia mendengar bagaimana Yesus melakukan perkara mujizat, tapi dia bertanya gitu, why am I here in the prison? Dan Yesus didn't do anything. Maka itu dia tanya gitu, can you go to Jesus? Are you the one? Or should we look for another? Saya ingin menceritakan sedikit saudara-saudara, cerita kehidupan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis di kitab Lukas pasal 1, saudara-saudara. Saya boleh minta next slide. Lukas 1 itu diceritakan tentang kelahirannya yang ajaib. Saudara pasti sudah tahu, very familiar, bagaimana cerita Yesus sebelum dia lahir, saudara-saudara. Ada seorang malaikat muncul dan memberitahukan kepada Maria dan Yusuf bagaimana mereka akan mendapatkan seorang anak di luar pernikahan mereka, mengandung seorang bayi dari roh, saudara-saudara. We know that story, but do you know that he's not alone, saudara-saudara? Bahwa Yohanes Pembaptis, saudara-saudara, itu dilahirkan dari seorang pasangan yang bernama Zakaria dan Elizabeth. Zakaria is a priest, seorang imam, saudara-saudara. Dan yang menarik adalah Elizabeth adalah seorang yang mandul, saudara-saudara. For many years mereka tidak bisa mendapatkan seorang anak, dan Elizabeth dan Zakaria sudah semakin tua. Lalu suatu hari ketika Zakaria masuk ke dalam bait suci, saudara-saudara, ada seorang malaikat menampakkan wajahnya dan berkata kepada Zakaria, kamu akan mempunyai seorang anak. So the experience of an encounter with an angel, bukan hanya Yesus yang alami, saudara-saudara, tapi John the Baptist juga alami, saudara-saudara. Bahkan selain dari itu ketika malaikat berkata kepada Yusuf, engkau akan memberikan nama anaknya itu Yesus, saudara. Demikian juga dengan Zakaria. Malaikat itu berkata kepada Zakaria, nanti nama anak kamu adalah Yohanes. It is a miracle by itself, saudara, bahwa John the Baptist was not a regular man. Bahwa dia hidupnya sudah dipredestined, sudah ditentukan, sudah direncanakan, sudah dirancang oleh Tuhan, saudara-saudara. Zakaria tidak percaya. Lalu akhirnya dia menjadi bisu. Kemudian kita lihat di Lukas 1 ayat 39. Ketika Yusuf, Maria bertemu dengan Elizabeth karena mereka adalah sepupu, saudara-saudara. Lalu kita pernah membaca ceritanya bagaimana tiba-tiba ketika dua bayi ini di dalam kandungan bertemu, lalu tiba-tiba roh Allah masuk, saudara-saudara, dan mereka pun mulai menyanyikan puji-pujian, mereka kepenuhan roh katanya. So even in the journey in the pregnancy, saudara-saudara, itu udah is a miracle by itself gitu. That it is just a sign and an indication bahwa John the Baptist was not a regular man. Lalu pas ketika mau lahir, saudara-saudara, sudah mau lahir, semua orang bingung mau kasih nama anaknya siapa. Karena pada zaman itu nama Yohanes is not a common name. Jadi mereka semua lagi bingung mencari nama, bertanya kepada Elizabeth gitu, yang kayak nanti anaknya siapa, namanya apa segala. Sedangkan mereka bingung mau nanya Zakaria, karena Zakaria gak bisa ngomong, bisu. Karena dia tidak percaya, akhirnya ditutup mulutnya, saudara-saudara. Lalu ketika mereka bertanya kepada Zakaria, mau kasih nama anak apa gitu, karena mereka sedang bingung nama anaknya. Lalu dia ambil kertas, saudara, dan dia tulis, John, Yohanan, yang artinya grace, kasih karunia, saudara-saudara. The moment he wrote that, tiba-tiba dia bisa ngomong, saudara-saudara. How amazing the life of John the Baptist. Bahwa he's not a regular guy. Dia adalah orang yang benar-benar seakan-akan Tuhan putting all the signs that he is the appointed and the anointed one, saudara-saudara. Dia bahkan
kitab Matius, saudara-saudara, itu digambarkan dia sedang menggenapi nubuatan dari Yesaya di pasal 40. Yaitu sebagai seorang nabi yang berteriak-teriak di padang gurun dan berkata, kerajaan Allah sudah dekat. Come, turn your way, berbaliklah ke kerajaan Allah. Berikanlah dirimu dibaptis, berbaliklah dari jalanmu yang jahat gitu, yang kerajaan Allah sudah dekat. He was the fulfillment of what Isaiah, the prophet of Isaiah, saudara-saudara, berkata bahwa nanti akan ada sebelum juru selamat datang, akan ada orang yang berkata-kata di padang gurun bahwa dia sedang mempersiapkan jalan bagi sang juru selamat, saudara. So he was the fulfillment of the Isaiah. So he knows, saudara. All his life he knows bahwa the purpose of his life was to point people towards Jesus and not to himself, saudara. Bahkan ketika dia sedang sibuk membaptis banyak orang dengan air, dia berkata, hari ini aku baptis kamu dengan air, tapi nanti akan ada datang dia yang kasutnya pun aku tidak layak untuk kubuka. Dia akan membaptis kamu dengan air, dengan roh dan api, saudara-saudara. Dia bilang gitu, yang kayak he knows that Jesus is the greater one, so he knows his place, saudara. Bahkan ketika dia membaptis Yesus di Markus 1, saudara-saudara, kita tahu ceritanya bahwa ketika dia membaptis Yesus, langit pun terbelah, lalu turunlah seekor burung merpati, kemudian ada keluar suara that this is my beloved son. So he knows his role and he knows who Jesus is. For 30 years, saudara. Umur dia dengan umur Yesus nggak jauh beda. Karena mereka di kandungan di waktu yang hampir bersamaan. So for 30 years, saudara, dia believing bahwa he is the one that will have to prepare the way of the Messiah. He knows bahwa Jesus is the one that God sent. Is the Savior yang Tuhan janjikan. For 30 years, saudara. But yet, ketika dia melakukan hal yang benar, menegur Raja Herodes dan Herodian, but their outcome tidak seperti yang dia bayangkan, and he came, dan dia masuk ke dalam penjara, saudara. He was confused. Di sini kalau main kayaknya bagus tuh. Energinya udah gak bisa naik lagi nih, soalnya udah cukup. He was confused, saudara. Then he told the disciples, can you go to Jesus? Can you ask him? Are you the one? For 30 years he keeps telling people he is the one. For 30 years, saudara-saudara, dia terus berkata kasutnya ini tidak layak. He is the one, he is anointed. Bahkan dia melihat bagaimana Tuhan membuktikan dirinya bahwa Yesus was really the one. Bahwa dia, setiap perkataan dia itu bukan hoax, saudara-saudara. He knows it gitu. But then in that difficult moment, dia bilang ke muridnya, can you go ask Jesus? Are you the one? Or should we look for another? Why am I telling you this, saudara-saudara? Dari awal tahun kita mendengar tentang prosper in all things, tema gereja kita. Kita mendengar begitu banyak janji, I think throughout our lives, saudara-saudara. Tapi saya rasa akan ada momen-momen when the reality hits, saudara-saudara, atau when the rubber meets the road, kalau kita bilangnya ya. Then we start to question, saudara-saudara. Is it real? Is this what God mean? Apalagi ketika kita melihat bahwa orang-orang di sekeliling kita, kok kayaknya mereka jauh lebih berhasil. Kok kayaknya mereka mendapatkan apa yang tidak kita dapatkan. Kok kayaknya mereka move way ahead above us. Then we ask, God, is this whole thing real? Atau selama ini apa I'm just hallucinating gitu? Am I just making things up? So John the Baptist asked the two disciples. Di ayat 20 dikatakan demikian. Ketika kedua orang itu, kedua murid dari Yohanes Pembaptis sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu, so the moment the two disciples asked that question, ternyata Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit, dari segala penderitaan dan dari segala roh jahat. Dia bahkan mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. So in that moment, saudara-saudara, ketika muridnya bertanya, saudara-saudara, Yesus sedang lagi berada di crowd seperti saat ini. Tiba-tiba ada dua orang murid bertanya. For me, saudara-saudara,
Saya seperti ketika saya mencoba membayangkan, can you imagine the story? Ketika saya mendapatkan, maksudnya melihat seperti sebuah gambaran gitu. I like to visualize things gitu. Saya kayak pengen kemplang itu 2 murid itu gitu, palanya plak gitu. Kayak maksudnya, betul maksud mereka baik, saudara, niat mereka baik, karena mereka ingin menyampaikan apa yang Yohanes Pembaptis titipkan kepada Yesus, saudara. But they can pick that moment, maksudnya mereka bisa pilih momennya sebenarnya. Karena dengan mereka bertanya, yes, they fulfill their duty, but we have a new problem now, an unnecessary problem, saudara. Lebih baik sebenarnya kedua murid itu bertanya kepada Yesus, di waktu in the private moment tidak ada orang, saudara. Karena for 30 years, John the Baptist was building his reputation, saudara. He was the one that keeps pointing people towards Jesus. Tapi sekarang, pas ketika dia ragu, pertanyaan itu muncul di hadapan banyak orang, saudara. I can imagine kalau misalnya saya salah satu dari the crowd, saudara. Then I heard the question. I was like, wait, John the Baptist? Dia gak salah tuh. Kita gak salah denger nih. Have you ever experienced that? Ketika saudara mencoba sedang maybe try to fix something, try to get out of a problem, saudara. Lalu ada sebuah permasalahan yang unnecessary muncul, saudara, like this. In this case, saudara, John the Baptist punya reputation. Is on the line, saudara. Benar-benar tuh yang kayak orang bisa bertanya gitu yang kayak, selama ini berarti Yohanes Pembaptis ngapain aja? Apakah kita dibohongin? Apakah kita semua ini cuma kayak dipermainkan gitu? Tapi I love it. Karena ketika dikatakan pada saat itu, saudara-saudara. Pada saat itu. And I will explain to you later. Even the moment of confusion, and even the moment of seakan-akan sebuah kesalahan, saudara. Ternyata semua ini is still within God's plan, saudara. Is still within His mind, saudara. Kenapa yang ini ibadah kedua saya lebih berat ya? Oh my Jesus, sorry banget. Palanya ngeheng, saudara. So, I will tell you why. Kenapa saya berkata bahwa bahkan yang seakan-akan kalau kita bisa geplak itu kepala 2 murid gitu, it was not a mistake, saudara. It was not a coincidence. Karena di ayat 22 dikatakan begini. Lalu Yesus menjawab mereka. Yesus jawab kepada kedua muridnya. Pergi. Maksudnya pergi bukan pergi kamu bukan gitu. Pergilah. Katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Lalu pergi muridnya. Again, saudara-saudara, kan saya suka visualize the whole thing ya, saya coba cerna gitu. Kalau saya jadi muridnya, saudara-saudara, jujur, kalau saya jadi muridnya, saya bilang Yohanes Pembaptis bertanya, are you the one or should we look for another? Jawaban yang saya harapkan, yes I'm the one, gitu kan ya, enak gitu. Atau no you should look for another gitu. Jawabannya kayaknya cukup straightforward, mudah dimengerti gitu. Tapi pas ketika Yesus bilang gitu, yang kayak kamu bilang ke Yohanes Pembaptis, apa yang kamu lihat hari ini? Bilang, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Saya kalau muridnya dalam hati, maksudnya gimana tuh? Maksudnya, so are you the one? Atau masih gak kejawab gitu, buat saya gak kejawab. Maksudnya, iya benar orang buta melihat gitu. Tapi you do not say that you are the one. But then, when they told John, saudara, mereka kan is a good messenger. Ya. Mereka sampaikan apa adanya kepada Yohanes Pembaptis. Gak ada lagi cerita tentang keraguan Yohanes Pembaptis, saudara. And let me tell you why. Di zaman dahulu, di zaman ketika Rabbinic era namanya, ketika seorang rabbi atau seorang guru, saudara,
mendapatkan sebuah pertanyaan dari seorang murid atau mendapatkan pertanyaan dari orang-orang di sekitar, seringkali mereka tidak menjawab secara langsung, saudara. Seringkali mereka menjawab di dalam sebuah perumpamaan, atau bahkan saudara-saudara mereka suka menjawab di dalam sebuah kalimat atau ayat, saudara-saudara. Saya rasa kalau saudara udah lama di gereja ini, saya paling sering pakai cerita ini gitu. Bahwa it is common, saudara-saudara, untuk seorang guru mengajarkan itu dengan mengutip sebuah ayat, dan dia tahu bahwa muridnya tersebut akan mengerti dan akan tahu ayat mana yang dikutip, sehingga dia bisa tahu ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. That's how you become a disciple of a rabbi, saudara. Jadi seperti kalau saya katakan gini, dia akan membaringkan kau di padang rumput yang hijau, dan di pinggir aliran air yang tenang. Wih, semua orang nih di sini Kristen banget gitu kan ya. Semuanya pasti langsung tahu. Kurang lebih saya sedang ngomong di mana? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ya kan ya? Kita tahu kita sedang berbicara tentang Mazmur 23, saudara-saudara. Nah, it's very interesting. So when Jesus told the disciples, kamu bilang ke John, kamu bilang ini, apa yang kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. For the disciples might not make sense, saudara-saudara, but for John the Baptist, saudara-saudara, who was fulfilling the prophecy of Isaiah, saudara. Saya yakin dia akan ingat sebuah ayat di Yesaya pasal 35 yang berkata demikian. Pada waktu itu, saya boleh minta slide-nya? Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. I believe, karena dia tahu bahwa dia kehidupannya itu menggenapi nubuatan Yesaya, saudara-saudara. Jadi dia tahu ketika Yesus memberikan jawaban, dia bisa ada kayak langsung connect gitu, yang kayak I think Jesus was referring to this, and I want to tell you this. Ini ayat ke-5 dan ayat ke-6, saya akan bacakan ayat ketiganya, saudara-saudara. Ayat sebelumnya, karena yang saya bilang, mereka biasanya tahu how to refer sebelum dan sesudahnya. Ayat ketiga berkata demikian, kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri akan datang menyelamatkan kamu. For the disciples it doesn't make sense, saudara. But for John the Baptist, it was clear as a crystal, saudara. Bahwa he is on the right track and God is going to save him. Saya percaya saudara-saudara hal ini bukan saja dialami oleh Yohanes Pembaptis. Saya percaya saudara pun pernah mengalami hal demikian. Ketika saudara sedang bingung, ketika saudara sedang merenungkan, ketika saudara sedang bertanya saudara-saudara, then suddenly you got an answer. But for many people it doesn't make sense. But for you, it makes perfect sense. For many people mereka ngerasa kok jawabannya cetek banget sih. Kok ngerasa kayaknya bukan dari Tuhan deh, nggak ada hubungannya. But for you, you know and you know, it is God. It is the answer that you've been waiting. Mungkin saudara selalu berharap jawabannya bisa datang dari gereja, dari ayat apa segala. We all expect that, saudara. But there are times, saudara, the answer comes dari ketika saudara melihat Instagram, lagi cerita orang, tiba-tiba somehow God spoke, saudara. And you know that is the answer that you've been looking for. Dan ketika saudara ditanya gitu yang how do you get the answer, saudara juga bingung. Ya, I baca Instagram ini gitu yang kayak, dan mereka yang kayak, what? It doesn't make sense. Seperti the disciples said, it doesn't make sense for us. Because God's answer for you is personal, saudara. And let me prove this, saudara. This is not a coincidence. Yesaya pasal 61 ayat 1-3, saudara. Dikatakan demikian, saya boleh minta slide-nya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Bahasa Inggrisnya ada good news to the poor, saudara. Tadi Yesus berkata, kau sampaikan kepada Yohanes Pembaptis, apa yang kamu lihat bukan hanya orang buta melihat orang ini apa segala, tapi dia katakan bahwa the good news is being preached to the poor, saudara. So, he was referring to this verse. Dia berkata dan merawat kepada orang-orang yang kembali, saudara, remuk hati, saudara. And that's the situation of John the Baptist. Bahwa dia sedang remuk hati. He is faithless. Dia sedang bertanya, dia sedang bingung. Dia yang kayak, what am I doing? Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan.
Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Kurang spesifik apa saudara-saudara the way Jesus answer. Bukan hanya dia kasih tahu bahwa you understand the story of Isaiah, but he understand your situation even though I'm not there. I know what you feel. Tapi ayat keduanya dikatakan demikian. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Again vengeance saudara-saudara. Oh my goodness. Saya cukup yakin, one of the struggle that John the Baptist have difficulties to digest, saudara. Saya cukup yakin dia pasti bertanya, what did I do wrong? Kenapa Tuhan tidak membela saya? Padahal saya sedang melakukan perkara baik, saya sedang melakukan perkara Tuhan. What did I do wrong? Kenapa sekarang malah saya yang di penjara? Malah sekarang saya yang mengalami kesulitan ini. Tapi God said gitu yang kayak ada hari pembalasan. Roma berkata bahwa pembalasan itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. I want to do a side note yang saya tidak lakukan di khotbah-khotbah sebelumnya, saudara. But I want to tell you this, vengeance is not ours, saudara. Kalau Tuhan berdiam melihat saudara seperti ditindas, bukan berarti dia tidak tahu dan tidak mengerti, saudara. But He knows how to bring His vengeance. Tahukah saudara kalau Tuhan sudah menjatuhkan sebuah hukuman saudara, gak ada yang bisa lepas saudara. Gak ada yang bisa luput, lebih mengerikan daripada kita yang membawa hukuman saudara. Kalau kita menghukum atau kita mencoba membalas dendam, we might get into further problems saudara. But when God does that, oh my sweet Jesus. Tinggal hujan api selesai semuanya katanya. So I want to tell you this, if you are being hurt, if you are being disappointed, God knows. And vengeance is not in your hands, saudara. Let's get back. Lalu dikatakan untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Dari tadi yang sekelebat, yang kelihatannya it was a coincidence, it was a mistake ketika Yohanes Pembaptis bertanya, muridnya datang, Yesus sedang menyembuhkan banyak orang apa segala. I told you, it was not a coincidence, saudara. Even that situation was the way God setting up to provide an answer for John the Baptist, saudara. So whatever your situation is, saudara, whether it's up or down, it's just the way God setting you up, saudara, to give you a good and solid answer, saudara. Is the way He expressed Himself, saudara, bahwa Dia tahu that everything is in His control, saudara. The way He proves Himself. Dikatakan tadi bahwa untuk memperlihatkan keagungannya, it was specific for John the Baptist. Karena that's his ministry, saudara. Dia berkata, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. It was specific for his ministry, bahwa he was not looking to glorify himself, saudara. All his ministry is to point about the glorification of Jesus, saudara. So I want to tell you this. It is okay for you to ask. It is okay for you to doubt. It is okay for you to question God. It is very okay. But I just want to know you. I just want you to know about the truth. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan pertanyaan saudara. He will answer you. Tapi jawabannya mungkin gak terlihat glamorous ya. Mungkin buat banyak orang gak kelihatan menjadi seperti sebuah testimoni gitu apa segala. But for you and I, is enough. Is enough. Now I'm going to continue saudara di ayat 24. Saya senyum-senyum sendiri soalnya saya berasa canggung. I'm very awkward. Oh my Jesus. Ayat 24 berkata begini, lucu saudara. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, jadi after the disciples left, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Jujur saudara, kalau saya Yohanes Pembaptis, saya gak bisa terima. Kenapa Yesus gak ngomongin tentang Yohanes Pembaptis selagi murid-muridnya ada?
Jadi pas ketika murid-muridnya menyampaikan apa yang dia lihat dan dia alami, maksudnya mereka alami dengan Yesus, it was a complete picture gitu. Tapi kenapa setelah murid-muridnya pergi, baru Yesus mulai berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes? Lalu dikatakan demikian, this is how Jesus answered. Dia bertanya kepada banyak orang ini, untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Dia sedang berbicara tentang Yohanes, bahwa Yohanes selalu ministrinya di padang gurun, saudara-saudara. Lalu dia bertanya, untuk apa kalian semua pergi ke padang gurun? Karena dia tahu bahwa Yohanes Pembaptis dicari-cari di padang gurun, saudara-saudara. Bahwa Yohanes Pembaptis tempat pelayanannya di padang gurun. Maka dia bertanya, kalian pergi ke padang gurun buat apa? Buat lihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari. This is where I want to prove you, saudara. Bahwa dari tadi segala hal yang saya hubungkan itu berbicara tentang kitab Yesaya, saudara. It was not coincident. I did not make that up, saudara. Karena kalau saudara pelajari, kata buluh, saudara, buluh, specifically buluh, cuma ketemu di satu ayat, saudara. Di kitab Yesaya, nowhere else, saudara. Tahu lagunya? Buluh yang terkulai. Nggak tahu lagunya, fals ya, sorry, saya ulang. Mungkin agak ketinggian, coba kita rendahin banyak gitu ya. Tahu ya lagunya? Buluh yang terkulai, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Lupa kelanjutannya ya, mohon maaf. Aduh, jangan dikasih tepuk tangan, aduh Tuhan Yesus. But that verse, saudara, that word buluh, saudara cuma bisa temukan di kitab Yesaya, saudara. And again, buluh itu berbicara tentang seseorang yang sedang terombang-ambing imannya. Seorang yang sedang mengalami keraguan, sedang mengalami kebingungan, saudara. How sweet is our Jesus. He made it so specific, saudara. Dan buat kita, buat saya, saudara yang tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini sedang menggenapi nubuatan Yesaya, semakin saya yakin bahwa John the Baptist was not a mistake. Bahwa he was the one that Isaiah meant. Dia yang dimaksud oleh the prophet of Isaiah, saudara. Lalu dikatakan, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari, is that the reason why you go to the desert? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus. Sebab orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, katanya di ayat ke-26. Kamu pergi ke sana buat melihat nabi kan? Kamu ke sana buat melihat a prophet, ya kan? Lalu Tuhan katakan, you know what? Benar. Benar loh. Bahwa he is a prophet. When I see this situation, saudara, this might be a bit weird. Tapi saya melihat bahwa John the Baptist did not realize. Saya juga saya rasa John the Baptist juga nggak aware bahwa murid-muridnya itu bertanya kepada Yesus di depan orang ramai, saudara. Bahwa reputasi yang dia bangun begitu baik selama 30 tahun, saudara, bisa rusak dalam satu insiden, saudara. Have you ever felt that? Bahwa you try to keep your good name all this time. Saudara mencoba menjaga nama baik saudara, tapi mungkin karena ada sebuah hal yang saudara lakukan, atau mungkin karena berada sebuah kesesakan, you try to fix it, saudara, tapi ternyata it opens and it creates a new problem, saudara. Sebagaimana saya, saudara, ketika berkhotbah, there are times, saudara, I try to teach gitu, and try to convince and try to give you examples. Tahu-taunya contoh yang saya kasih, saudara, bisa membuat masalah bagi kehidupan saya, saudara. You know, we do it out of sincere heart, saudara. Tapi kita nggak bisa control everything. We cannot control people's opinion, apalagi zaman sekarang, di mana jejak digital, saudara-saudara. Oh my goodness, so scary. Makanya saya paling nggak suka kalau rekam di khotbah-khotbah begini gitu, karena saya tahu ngomongnya belepotan mulu setiap kali. Ngeri banget, saudara-saudara. Apa yang kita pakai diambil di luar konteks segala, we cannot gitu ya. Maksudnya kita nggak bisa mengendalikan pikiran orang. And but seeing Jesus, lalu Yesus berkata gitu yang kayak, kamu kesana semua buat apa?
buat cari nabi kan. Lalu Yesus berkata, kamu gak salah loh. He is a prophet. Dia adalah nabi. Mungkin saat ini mereka sedang berpikir gitu yang kayak John the Baptist, what is he doing gitu. Apakah selama ini kita salah percaya? But Jesus was reaffirming gitu. No, you do not make a mistake. And he did not make a mistake even though he's doubting. He is still the prophet. Dialah nabi yang dikatakan. Karena tentang dia ada tertulis katanya di ayat 27. Saya boleh minta slide yang tadi lagi. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Ini tulisannya kembali lagi saudara di kitab Yesaya saudara. Yesaya 40 ayat 23 saudara. Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. So I want to tell you this saudara. What I'm trying to tell you adalah bahkan ketika saudara bertanya dan meragukan your identity saudara. But Jesus was reaffirming your identity. Ketika Yohanes Pembaptis tanpa dia sadari apa yang dilakukan oleh kedua muridnya bikin orang meragukan kenabiannya saudara. But Jesus was reaffirming that he is the prophet saudara. Bahwa ketika situasi saudara terlihat seakan-akan saudara bukan seperti orang yang diberkati saudara. But actually behind the scenes saudara, Jesus was reaffirming people that you are the chosen one. That you are the blessed one. That you are the beloved one, saudara. Bahkan ketika saudara meragukan akan kehidupan saudara sendiri, it doesn't change his opinion about you, saudara. Bahwa you are loved and you are blessed. Bahwa you are still his child, saudara. Bahwa you are still his son and his daughter, saudara. Bahwa his good opinion about you, saudara, itu tidak pernah bergantung kepada apa yang saudara lakukan dan apa yang saudara tidak lakukan, saudara. Bahwa your identity, saudara, was never about what you bring to God, saudara. Roma 12 ayat 3 saya paling suka, saudara, the Message version. The only accurate way for us to know, saudara, for us to see ourselves is by who God is and what he has done for our life. Bukan by what we do and what we give to God, saudara. But by what he had done, saudara. So once he had sacrificed his life, ketika dia sudah berikan nyawanya, saudara, for you and I. Know this. Bahwa you and I are precious, saudara. Valuable, saudara. Karena di Amsal 22 ayat 1 dikatakan demikian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, saudara. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Bahwa pengertian akan sebuah good reputation, it doesn't even come from man, saudara. It comes from God, saudara, in his wisdom. Seringkali kita tidak tahu pentingnya nama baik, saudara, but God knows the importance of good names. Maka itu dia katakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Pengkhotbah 7, saudara, berkata demikian. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. I will explain another time why hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. But I want to tell you, saudara, bahwa nama yang harum itu lebih baik dan itu Tuhan yang memberikan, saudara. Bahkan di 1 Timotius dicatat begini. 1 Timotius pasal 3, saudara. Karena itu penilik jemaat, a leader of a church, haruslah seorang yang tidak bercacat. Seperti saya, saudara-saudara, perfect in every angle. Jadi mau difoto dan direkam di mana aja, I'm all ready, saudara-saudara, tidak bercacat, saudara-saudara. I'm just kidding. Suami dari satu istri, puji Tuhan, I'm still satu istri, saudara-saudara. Dapat menahan diri dari punya 2 istri, saudara-saudara. So I'm still in good hands. I'm just messing around. Soalnya berat banget suasananya. Oh my Jesus, I'm having struggle, saudara-saudara. Bijaksana, saudara-saudara. Sopan, suka memberi tumpangan. Makanya kenapa mobil saya seperti Grab, saya suka memberi tumpangan, saudara-saudara. Biar menjadi seorang penilik jemaat yang baik, katanya. Cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah. I am struggling with this, but I am a work in progress, saudara. Melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. This one also, saudara, is a bit tricky. I'm just kidding. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya.
Lalu di ayat kelima, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. How God really pays attention in good name, saudara-saudara. In reputation, saudara-saudara. So when I see this whole situation, this whole story of John the Baptist, I just see another side of his sweetness, saudara-saudara. Bukan hanya Yesus addressing John the Baptist punya question, saudara-saudara. Bukan hanya dia mencoba menjawab pertanyaan Yohanes Pembaptis secara spesifik dan secara direct, secara personal and intimate for him. Tapi bahkan hal yang tidak pernah Yohanes pikirkan, yaitu tentang nama baik dia, saudara-saudara. It was in God's mind. It was in God's mind, saudara-saudara. Maka itu I understand, I have another understanding now. Ketika firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan bahkan apa yang tidak pernah terpikirkan di dalam hati, itu yang Tuhan berikan bagi mereka yang mengasihi dia. So I know now, when God says prosper in all things, it is beyond, saudara-saudara. It is beyond dari yang kita cuma mengerti dari kacamata dunia, berbicara tentang kekayaan, kesehatan, relationship, saudara-saudara. It is beyond, saudara-saudara. And I think sebagaimana ketika kita mendengar tentang nama baik, sebagaimana kita mendengar tentang kata prosper in all things, saudara-saudara. Tanpa sadar, I think we are the one who try to work things out to be prosperous. Kita yang berusaha mengupayakan agar nama baik kita terjaga, saudara-saudara. Tapi dari cerita ini, I hope you can see, John the Baptist didn't even do anything, saudara-saudara. But Jesus was the one that keep his reputation. Yesuslah yang menjaga nama baik dari Yohanes. Saya ingin mengundang tim praise and worship while I close with this verse. Di 2 Timotius 2 ayat 13. Saya boleh minta slide-nya? Dikatakan jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. If we are faithless, he remains faithful. For he cannot deny himself. I hope you're getting something today. And I hope you're saying yes, bukan maksudnya cuma is a good response gitu. But I do pray maksudnya that you're really getting something, karena seringkali saudara-saudara, the way we see, the way we interpret, saudara-saudara, itu seringkali gak sejalan dengan apa yang kita harapkan dan kita bayangkan. The reality gak seperti yang kita harapkan, saudara. John the Baptist, saudara, I can understand his question and I can understand his frustration. Karena as a human being, as much as he wants, saudara, bawa kemuliaannya kepada Yesus, tapi setidaknya ketika dia lagi susah di dalam penjara ini, God showed me something, please, gitu. God, please help me out. Maksudnya, I feel you are abandoning me. You are doing many great things outside, but here I am sebagai hambamu, sebagai pelayanmu, sebagai yang membukakan jalanmu, semua untuk your glory. I felt neglected. And I think many times that's how we perceive the word of God, saudara. When we receive the word, he will prosper us in all things, saudara. Mungkin bayangan kita, tiba-tiba karir kita menanjak, saudara-saudara. Mungkin tiba-tiba kita berkelimpahan dalam keuangan. Apalagi ditambah orang yang mendengar, mungkin orang di sebelah kita yang mendengarkan ayat yang sama, dia mengalami hal tersebut dan kita tidak mengalami, saudara-saudara. It becomes sekali ya gak apa-apa lah. 2 kali, 3 kali, 4 kali over the years, saudara-saudara. After 30 years, all these good things, then you just felt like, what is going on? Tapi let's be honest, saudara-saudara. If the way God shows things is the same way
Sama caranya seperti bagaimana dunia ini menafsirkan, saudara. Then Jesus made a huge mistake. Karena orang selalu berpikir juru selamat itu datang dari seorang kerajaan yang punya kekuasaan besar, saudara. But Jesus came in the time ketika kerajaan Daud sudah mulai hampir punah, saudara. Yusuf dan Maria bahkan tidak mendapatkan tempat, saudara. If we think that bahwa maksudnya seorang juru selamat haruslah orang yang kaya, yang benar-benar yang kaya terkenal seperti Raja Salomo. Then why Jesus did not come in the Solomon time, saudara? Why did Jesus come, saudara? Dari seorang anak tukang kayu, saudara. He had nothing. So, many times, saudara, His purpose and His plan in your life and not my life gak bisa didefinisikan, saudara, dengan apa yang dunia tafsirkan. But that doesn't mean that He is not real. That doesn't mean that you are not a prophet, saudara. That doesn't mean that you are not beloved. Maka itu, whenever that you have questions and you feel that you do not have enough faith, know this, bahwa He is faithful, saudara. The prosperity that you will have is not because of your work, but it is because of His faithfulness, saudara. I'm going to close with these two story and example, saudara. Yang pertama, saudara, are you guys okay? Suara saya emang lemah lembut banget ya. Nanti I will tell you why. I will tell you why. Mantap ya suara saya ya. Sangat berbeda dengan Pastor Indra, dengan Pastor Yohanes, very different ya. Pas Ko Ishak juga beda. I'm just here. You know, bangsa Israel, saudara, bangsa Israel, mereka berada di dalam perbudakan Mesir selama 400 tahun. Selama 400 tahun. They never have a dream, saudara. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bagaimana mereka bisa mengeluarkan diri mereka dari bangsa Mesir sampai masuk ke dalam tanah perjanjian. Bahasa kerennya, they did not even know how to get here from there, saudara. I think that's how our life is, ya nggak sih? Seringkali kebaikan yang kita alami saat ini atau posisi atau the blessings that we receive at the moment, if we can be honest, saudara, if we can be honest, if we knew how, saudara, it shouldn't take us this long buat kita nyampe ke sini. It shouldn't take the Israelites 400 years buat mereka nyampe ke sini. Tapi ada satu kebenaran yang kita harus terima. They do not know how. It was only because of God's faithfulness that brought them out from there to here. Do you get this, saudara? Now, this is the problem, saudara. This is the problem. Seringkali kita sebagai manusia ketika kita sudah lepas dari sana dan kita masuk ke dalam tanah perjanjian, saudara, kita mulai berpikir dan kita mulai ada confidence, karena out of that confidence kita mulai berpikir bahwa now we know how to multiply in the promised land, saudara. It is funny, saudara. If we never knew how we got here from there, what makes us to have the courage to think that we know how to go there from here, saudara? Nangkep gak maksudnya? Kenapa kita berpikir bahwa karena kepintaran kita lah nanti kita akan bisa nyampe ke sana? Karena kekuatan dan kerajinan kita lah kita akan nyampe ke sana. Karena influence dan uang kita lah kita akan bisa nyampe ke sana. It doesn't make sense. Karena kalau emang itu betul, saudara, kita nggak akan ada di Mesir selama 400 tahun. Kita udah tahu caranya ke sini and we can bring ourselves there. We do not need God, saudara. But since we do not know how to get here from there, I think we can be honest and say, we do not know how to get there from here, saudara. But know this, there is one truth. The same God that brought you out from there to here, saudara, is the same God that will bring you from here to there, saudara. So when you hear that God will prosper you in all things, is not for you to work it out, saudara. But it is a covenant for Him to fulfill in your life, saudara. Bahwa dia akan genapi janji itu, bahwa dia sudah berjanji that you will go there. Maka itu ketika kita mendengarkan firman, bagaimana Pastor Indra menunjukkan you will prosper in your finance, you will prosper in your health, you will prosper in your relationship. It is a glimpse, saudara, tentang apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara. It's not for you to work it out, but it's for you to just receive and see how God bring you there, saudara. Maka itu then you will say, truly it's not because of by my might or my strength, but truly it's by the grace of God. Sebelum kita nyanyi, saudara,
I want to close with this. Saat ini saya pelayanan sebagai full timer baru 14 tahun, saudara-saudara. It was a good 14 years. Dulu it all came with a dream. Saya akan membangun rumah Tuhan gitu kan ya. I want to be involved in the building of the house. Karena firman Tuhan jelas banget gitu, rumah Tuhan harus lebih megah katanya. Daud berkata, I wanna have a house, I wanna build a house that is more glorious gitu. Begitu megah, begitu mulia. So I wanna build the house of God yang begitu megah, saudara. Tapi nggak bisa di-deny, saudara. I love teaching. Saudara mulai perhatikan, I think I'm just a teacher. I do not know how to engage with audience. I just give you facts. I just give you, maksudnya, I just unveil the things that I've studied gitu. Maksudnya, I'm a teacher. I'm not a public speaker. I'm just a teacher. Udah begitu aja gitu kan ya. Tapi I know deep down in my heart, I hope one day I bisa speak in front of thousands. Of course ya kan ya, pingin gitu kan ya. Namanya anak muda ya kan ya. Pas 14 tahun yang lalu saya umurnya 17 loh. Iya. Udah keseringan pakai kalkulator nggak bisa ngitung. Iya kan? 14 tahun yang lalu saya umur kurang lebih 26, I think. 30. Hah? Oh my gosh. No, I'm not. I wasn't. Umur berapa itu? I do not know lah. Anyway. Darah muda pingin. Wah, pingin lah. Diundang, ya kan, wih keren kan ya. Kayaknya kan sebagai, kalau karir seorang pastor kayaknya menjanjikan kalau kayak gitu kan ya. Diundang di mana-mana, ya nggak sih? Ya nggak, Pastor Sandy? Kayak diundang di mana-mana, dikenal di mana-mana. Kayaknya udah jadi kehidupan seorang pastor, kayaknya udah menjanjikan gitu kan ya. But you know what, gitu yang kayak, I think last year or 2 years ago, I received a WhatsApp gitu. Dia bilang gini, Pastor, I'm so blessed by your ministry, dia bilang. I'm so blessed by your ministry. I have a very heavy depression. Benar-benar depressed berat, nggak bisa tidur, hidupnya berantakan. Jadi dia sampai perlu ke dokter, dia sampai beli obat-obatan apa segala to help her to sleep, saudara. Dan dia bilang kayak it's getting worse karena dosisnya harus tambah gitu, semakin lama semakin nambah, and I couldn't sleep, dia bilang. Sampai akhirnya saya mendengarkan khotbah pastor. Begitu saya dengar khotbah pastor, saya tertidur, pastor. That moment, saudara-saudara, saya nggak tahu saya harus bangga atau harus sedih, saudara-saudara. Karena istri saya sendiri setiap kali saya ngobrol tertidur, saudara-saudara. Saya nggak bisa ngebayangin kalau Tuhan panggil saya khotbah, ribuan orang, puluhan ribu, pas khotbah semuanya tidur, saudara-saudara. I'm like, oh my Jesus. Dia bilang gitu. Oh, bilang, oh, kalau udah kayak gitu kan responnya bingung kan ya. Praise Jesus, ya kan? Cuma bisa kayak gitu kan responnya, praise Jesus. Terus dia lanjut. This is not the first time, Pastor. For many nights, I cannot sleep, dia bilang. I couldn't sleep. And it works for many nights, Pastor. There are nights, saya baru dengar pastor ngomong sekali, saya langsung tidur. I'm like, what? Nggak seperti yang saya bayangin. That many will be blessed. Many will be like, wah gila, kayak maksudnya kayak wah deh. But then I know. Maka itu yang tadi saya bilang. For John the Baptist, the answer did not make sense for many people. But for him makes sense. For me, Tuhan cuma jawabnya simple banget. Simple banget. Isn't it amazing how I use you, Chong? Lucu. Buat kalian mungkin kayak, maksudnya apaan sih? Tapi buat saya, wow. Iya juga ya. Saya pikir untuk menjadi seorang hamba Tuhan melayani itu, ada idealnya loh, pastornya harus to be on fire. Semua rebah begitu begini, ya kan ya. Wah, jebret, jatuh gitu apa segala. Khotbah semuanya kayak wow, bagus banget gitu. But yet, dengan suara saya yang begini, people are blessed.
Dan saudara, itu bukan cuma satu orang, saudara. How crazy was that? Ada beberapa orang yang WhatsApp and say the same thing. Every time I hear your voice in your sermon, it give me rest and I fell asleep so peacefully. Again, praise Jesus. Gak tahu mau ngapain lagi. But today, I want to tell you this. That's how sweet our Jesus is. Even when you are faithless, even when you do not know how important your good name is, He knows. He knows how to take care and He will prosper you in all things. Can we just bow down